Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Bermain setim bersama idola bintang sepak bola asal Eropa mungkin menjadi impian banyak para pecinta sepak bola, bahkan pemain sepak bola tanah air. Ibarat mimpi yang tidak mungkin terwujud, tentunya menjadi sebuah kebahagiaan luar biasa jika hal itu terjadi. Namun, seperti apa perasaan bangga yang luar biasa jika mantan pesepak bola tanah air malah menjadi pelatih bagi pemain bintang asal Eropa? Cesc Fabregas, salah satu gelandang sentral terbaik sepanjang sejarah Arsenal, kini menjadi anak asuh pelatih Kurniawan Dwi Yulianto, mantan pemain terbaik timnas Indonesia. Sungguh kebanggaan yang luar biasa, namun juga akan menjadi tantangan besar baginya. Nah, kali ini nanti Manis telah merangkum secara lengkap kisah hidup mantan punggawa timnas Kurniawan Dwi Yulianto yang kini menjadi pelatih bintang asal Eropa. So, let's check this out. Kurniawan Dwi Yulianto lahir di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah pada 13 Juli tahun 1976. Perjalanan karirnya dimulai di Diklat Salatiga, lalu kemudian hijrah ke Diklat Ragunan. Namanya semakin dikenal ketika masuk sebagai salah satu pemain muda Indonesia yang dikirim ke Italia pada program Timnas Primavera. Potensi Kurniawan mulai terlihat di tahun kedua, hingga dirinya berhasil masuk di tim Primavera Sampdoria. Tak hanya itu, dirinya pun sempat ikut dalam skuad dan menjalani tur ke Asia di tahun 1994 bersama pemain-pemain top saat itu, macam Roberto Mancini dan Attilio Lombardo. Performanya yang menonjol di Liga Primavera dan uji coba Sampdoria membuat Kurniawan dipinjam oleh tim divisi utama Liga Swiss FC Luzern untuk musim 1994-95. Dia mencetak 3 gol dari 12 penampilan untuk FC Luzern. Sampdoria sebetulnya sempat memanggil kembali Kurniawan untuk musim 1995-96, tetapi dia memilih kembali ke Indonesia. Kurniawan bergabung dengan klub Pelita Jaya di tahun 1995. Kurniawan Dwi Yulianto sering berganti-ganti tim sejak kembali ke Indonesia. Dia tercatat bermain untuk 12 tim yang berbeda hingga akhirnya pensiun pada tahun 2013 usai membela Persipon Pontianak. Nah, dari panjangnya karir itu, Kurniawan menorehkan lebih dari 170 gol dengan meraih gelar Liga Indonesia pada tahun 2000 bersama PSM Makassar, dengan Persebaya di tahun 2004 dan 2009 bersama Persisam Samarinda. Kurniawan juga pernah membela tim asal Malaysia Sarawak FA di musim 2005-2006 yang saat itu tampil di divisi kedua Liga Malaysia. Dia mampu mencetak 29 gol dari 31 penampilan dan mengantarkan Sarawak FA promosi ke divisi utama Liga Malaysia. Iya, karir Kurniawan pernah melorot akibat mengkonsumsi narkoba pada sekitar akhir 1990-an. Kurniawan yang saat itu masih muda mengakui dirinya terlalu jauh melangkah saat berkenalan dengan banyak orang baru di luar sepak bola. Beruntung sang ibunda serta orang-orang terdekat Kurniawan selalu mendukungnya hingga ia dapat terlepas dari masa-masa suram tersebut. Ia dapat bangkit kembali setelah kasus narkoba yang melilitnya dan dapat membuktikan diri dengan prestasi yang sangat membanggakan. Nah, bersama timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto mempunyai catatan 59 caps dengan 33 gol. Dia mengantarkan Indonesia sebagai kampiun Piala Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2000. 2 kali runner-up Piala AFF dan 1 perak SEA Games. Setelah pensiun, Kurniawan Dwi Yulianto terjun ke dunia kepelatihan. Dia menjadi asisten pelatih timnas U23 untuk SEA Games 2019 di Manila yang meraih medali perak. Pada Desember 2019, Kurniawan ditunjuk menjadi pelatih kepala Sabah FC. Berjalan sekitar kurang dari 2 tahun, Kurniawan didepak oleh tim Liga Super Malaysia tersebut menyusul rentetan hasil buruk. Diketahui, Sabah FC gagal meraih kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir. Terbaru, Sabah FC ditekuk oleh tim juru kunci UITM pada laga pekan ke-22 Liga Super Malaysia. Manajemen Sabah FC lantas merespon tegas rentetan hasil buruk tersebut dengan mengumumkan bahwa Kurniawan akan diistirahatkan dan digantikan oleh asisten pelatih Burhan Ajwe.
Kamis 13 Januari 2022, Kurniawan Dwi Yulianto mengkonfirmasi bahwa ia ditunjuk menjadi asisten pelatih klub Italia Como 1907. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi dunia sepak bola tanah air. Kini dia akan kembali berkarir di Italia usai ditunjuk menjadi asisten pelatih klub Serie B Como 1907. Ini bisa dibilang pengalaman keduanya di sana setelah berkiprah di Primavera sebagai pemain pada usia mudanya. Publik tentu berharap sang legenda bisa menampilkan sentuhan terbaiknya dan mengambil banyak pelajaran berharga di sana. Kurniawan menuturkan tidak pernah membayangkan sama sekali untuk bisa menjadi asisten pelatih Como, bahkan tidak pernah bermimpi. Tahun lalu saat Como promosi ke Serie B Italia, ia langsung dihubungi oleh pemilik klub yang tak lain adalah dua konglomerat Indonesia, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, yang menginginkan ada pelatih asal Indonesia untuk jadi asisten. Namun saat itu Kurniawan masih terikat kontrak dengan Sabah FC. Nah, setan berselang saat ia mencoba komunikasi tentang hal itu lagi, dan ternyata kesempatan itu masih berpihak kepadanya. Ia jadi orang Indonesia pertama yang menjadi tim kepelatihan di level profesional sepak bola Italia. Ya, meskipun karir kepelatihan Kurniawan terbilang masih muda, tentu dengan menjadi asisten pelatih di Italia, kemampuannya akan makin terasah. Dan tentunya dengan bergabungnya ex-bintang Arsenal dan Barcelona Cesc Fabregas dengan Como setelah mengakhiri kontrak dengan Monaco, akan menjadi kebanggaan serta tantangan tersendiri bagi Kurniawan dalam mengemban sebagai asisten pelatih di kancah internasional. Sungguh hal ini menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi Kurniawan, bukan hanya pada keluarganya, namun juga bagi para pecinta sepak bola hingga seluruh warga tanah air Indonesia. Nah, itulah tadi kisah hidup Kurniawan Dwi Yulianto, pemain timnas yang sempat terpuruk karena narkoba, bangkit hingga menjadi pelatih bintang Eropa. Kita doakan saja ya guys, semoga Kurniawan dapat mengukir prestasi pelatihnya dengan baik dan mengharumkan nama bangsa. Thank you for watching guys, have a nice day.